kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi saya dan bagi saudara. Mari bersama-sama nyanyikan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Oh, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah.
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
punya anak itu mahal. Banget. Mahal banget. Sekali lagi buat lo semua yang masih single, yang baru mau kawin, atau yang udah mau punya anak, gue mesti kasih tahu lo. Oke? Ini pesan pastoral gue buat lo semua yang nonton di sini. Anak itu mahal. Serius. Jangankan kita ngomong cuma makanan dan juga baju dan mainan. Dari belum lahir juga Jack, punya anak tuh udah mahal, ya kan? Mesti bawa ke rumah sakit, mesti difoto, mesti ada vitamin buat mamanya. So many things. Dan itu mahalnya tuh nambah. Gak cuma nambahnya, gak mahal itu gak cuma sama gitu dari dulu sampai kelar. Enggak. Tambah lama tambah mahal. Oke? Belum kita ngomong sekolah. Sekolah tuh mahal banget. Gila, sekarang tuh sekolah ada yang bayarnya pakai US dollar, men. Sekolahnya di Jakarta, bahkan di Jawa Barat dan Tangerang, tapi bayarnya pakai dollar bills, yo. Wow. Ya kan? Lebih mahal daripada kita kuliah. Lebih mahal daripada gue kuliah dulu di Amerika, men. Anyway, but it's expensive. Mahal banget. Ya kan? Dan bukan cuma sekolah yang mahal. Untuk kebutuhan medisnya juga, untuk kesehatannya juga mahal banget, ya kan? Vaksin. Banyak men, vaksin tuh sampai umur 12 lebih masih mesti divaksin. Belum juga kan nggak semua orang lahir giginya langsung rata gitu kayak Pastor Mario kan? Iya. Most of the time mesti pakai behel lah. Belum alergi, belum sakit ini, belum jatuh dari mana. It's so expensive. Belum hobinya, belum gadget, belum jalan-jalan. Oh, mahal. Punya anak itu mahal. Tapi semua parents, semua orang Kristen yang setia, yang menjadi orang tua, kalau lo tanya, boleh nggak Pak saya ambil anaknya? Gila lo, pergi ke cloud sana. Kenapa? Karena we love our kids. Kita mengasihi mereka. Iyalah mereka nyebelin, mereka bikin kita capek, mereka bikin kita gemuk karena gue nggak bisa olahraga, karena anaknya nggak mau tidur. It's so hard. Dan mereka tuh demanding banget gitu, demanding of your time, demanding uang kita dan juga atensi energi kita. But we love them. Semuanya itu worth it. Karena kita sayang banget, kita mengasihi anak-anak kita. Dan ini yang semua kita mesti tahu. Buat lo semua yang masih cuma anak ya, yang belum jadi bapak, ibu. There's nothing you can do to your parents except to love them back. Serius. Mungkin kalau mereka udah berumur dan lo masih kerjaan lo baik dan sebagainya. Ya, spend time with them. Telepon lah. Dan juga bantu-bantu lah di rumah bokap nyokap. But guys, yang paling penting buat orang tua kita is that we love them back. Kita sayang sama mereka seperti mereka sayang sama kita. Nah, kenapa kita bahas ini hari ini? Karena Bapa kita di surga juga sama seperti Bapa yang ada di dunia ini, mengasihi anaknya tanpa pamrih, tanpa condition. Yang kita cuma mau supaya anak-anak kita sayang balik sama kita. Bapa di surga juga sama. Dia nggak butuh lo bikin bait Allah. Dia nggak butuh lo jadi pendeta. Dia nggak butuh lo buka gereja. What He wants you to do. Nomor satu dan paling penting adalah supaya lo mengasihi Dia. Beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengajar di Bait Allah. Dan di situ ada ahli Taurat, di situ ada orang Farisi, di situ ada imam-imam agung. Dan mereka semua nanya sama Yesus. Dan kita semua di sini ngerti. Kadang-kadang kan orang nanya karena mereka emang pengen tahu. Tapi kan ada juga waktu-waktu di mana mereka nanya tapi mereka sebetulnya mau menjebak. Nah ini kayak gitu. Jadi mereka sebetulnya nggak mau tahu sih apa isi hati Yesus, apa isi hati Tuhan yang mau dinubuatkan, diutarakan oleh Yesus. Yang mereka cuma mau tahu, oke, kalau dia salah jawab nih, gue bisa jebak dia. Dia terjerat, dia udah bisa dipermalukan di tempat ini. That's what they wanted to do to Jesus.
Tapi pertanyaan demi pertanyaan, jebakan demi jebakan, Yesus menjawab bukan cuma dengan kebijaksanaan, tapi otoritas yang datang daripada surga. And they're all amazed and they're all afraid. Mereka bukan cuma terkagum-kagum, tapi mereka juga takut. Di situ mereka ngeri. Oh, what a powerful person yang lagi mau mengoreksi kita, yang lagi mau rebuke kita. Dan di situ kita bisa lihat bahwa ada beberapa yang akhirnya mulai berubah cara pemikiran tentang Yesus. Dan yang tadinya nanya untuk menjebak, nanya untuk mempermalukan, akhirnya mereka nanya serius. Oke, kalau gitu guru, boleh nggak nanya? Hukum Taurat, hukum Allah yang paling penting, yang mana? Nah, ini pertanyaan sebetulnya kan agak-agak ribet ya. Kenapa? Karena yang namanya hukum Taurat, hukum Allah itu kan tebel, you guys. Dari mulai nggak punya ilah-ilah yang lain, Tuhan cuma ada satu, dari nggak boleh nyembah berhala, sampai ke hal-hal seperti lo bolehnya makan apa, nggak boleh pergi pas hari apa, lo mesti potong rambut kayak gimana, nggak boleh punya apa di tubuh lo. Itu semuanya udah ada gitu, udah ditulis sama Tuhan. Tapi mana yang paling penting dari itu semua begitu banyak, mana yang paling penting? And then Jesus said this, sekali lagi, gue pakai bahasa Inggris daripada salah bahasa Indonesia. Dan Tuhan bilang begini, yang paling penting, Tuhan Yesus bilang, love God with your heart, with all of your strength, with all of your soul, with all of your mind. Maksudnya apa? Love God with everything that you have. If you do that, everything else is okay. Lo kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap pikiran. That's it. Yang lain tuh semua ikut. Kalau lo bisa lakukan hal yang simple ini, gue gak bilang gampang, gue bilang simple. If you can do the simple thing, everything is gonna be okay. Everything is gonna be okay. All the commandments, fondasinya ini. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Nah, gue bilang simple, tapi gue juga bilang gak gampang. Kenapa? Because it's hard. It's hard. Karena sekali lagi, Tuhan yang gak bisa dilihat, Tuhan yang gak bisa dipegang, gak ada di sini. Hai Tuhan, gak bisa. It's so hard to love God that way. Dan sekali lagi, Tuhan gak bisa dibeli. Lo gak bisa nyogok Tuhan. Ya, Tuhan tuh bukannya politician, Tuhan tuh bukannya guru, Tuhan. Lo nggak bisa kasih kata-kata manis terus dia langsung kasih semua buat lo. Nggak bisa. Lo kasih barang dikit terus dia langsung baik sama lo. Lo nggak bisa nyogok Tuhan. Semua hanya dikasih sama Tuhan. Lo mau kasih apa sih biar Tuhan seneng sama lo? Yang lo bisa lakukan is to love Him. Lo mengasihi Dia seperti Dia sudah mengasihi kita. Sekali lagi, we love Him the way He has loved us. Simple, tapi nggak gampang. Nah, kalau buat gue, untuk bikin hal yang nggak gampang ini untuk menjadi sesimpel mungkin, gue selalu bilang gini, how do I love God? Gimana cara gue bisa mengasihi Tuhan seperti itu? Gue cuma satu. No, Tuhan Yesus nomor satu. Sekali lagi, Tuhan Yesus nomor satu. Prioritas gue. Being a pastor is just a job. Being a father is a blessing. Jadi suami itu dambaan, dan juga jadi suami istri gue is my most exciting thing ever. Itu panggilan Tuhan yang paling berharga buat gue. Untuk menjadi suaminya istri gue dan menjadi bapak buat anak-anak gue. But guys, yang lebih penting dari panggilan itu adalah panggilan Tuhan untuk mengasihi dan melayani Dia. Gue nggak bisa jadi pendeta. Semua di sini yang nonton juga tahu kok. Nggak semua, sorry. Banyak yang dari sini yang nonton tahu kok. Gue belum jadi pendeta. Gue udah kasih semuanya buat Tuhan. Kenapa? Because that's what God wants. Gue nggak usah belajar sekolah jauh-jauh. Gue nggak usah belajar baca buku yang banyak-banyak. Gue udah tahu dari pertama, kalau gue sayang sama Tuhan, I have to love Him. Dan berarti Dia mesti nomor satu. Di keuangan gue, di waktu gue, di segala sesuatunya Tuhan Yesus nomor satu. Kalau lo mau taruh Tuhan Yesus nomor satu, berarti kalau Dia panggil, lo nggak nanya kapan, lo nggak nanya gimana, lo bikin sesuai kemauan Dia. Sekali lagi,
lo nggak nanya kapan, lo nggak nanya gimana, you just do exactly, persis seperti apa yang dia inginkan. Maksudnya gimana? Karena banyak dari kita, oke, Tuhan gue tahu lo pengen gue pelayanan. Tuhan gue tahu kalau misalnya lo pengen gue untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk memberi lebih baik lagi dalam kehidupan persaudaraan gue dengan teman-teman, dengan orang-orang di gereja, dengan keluarga gue sendiri. Tapi boleh nggak nanti? Karena gue sekarang lagi sibuk. Gue ini baru dapat posisi baru. Gue ini baru lulus sekolah ini. Gue baru dapat proyek ini. Begitu ini semua selesai, nanti kalau gue udah nggak sibuk, kalau gue udah nggak capek, kalau gue udah nggak kelaparan, nanti kalau gue udah nggak susah lagi, semuanya buat Tuhan. Ya dong Tuhan, ngapain Tuhan panggil sekarang? Gue belum apa-apa Tuhan, tapi kalau nanti gue udah jadi orang top, kalau bisnis gue udah hebat, gue udah kaya, gue udah punya banyak koneksi, nanti Tuhan kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, haleluya. Oh, Tuhan minta sekarang, lo kasih sekarang. Kalau Tuhan minta lo ampunin sekarang, lo lakukan sekarang. Kalau Tuhan minta lo untuk angkat telepon hari ini juga, dan lo minta maaf sama orang yang udah lo lukain, walaupun lo belum siap, walaupun lo tahu yang satu lagi juga belum siap untuk mengampuni lo angkat telepon dan lo lakukan. When God wants you to do, lo nggak bisa cuma bilang nanti. Kalau Tuhan panggil, apapun yang lo lagi bikin, sibuk apapun, seribet apapun, lo lupain itu semua, lo tinggalin itu semua. Ini yang Tuhan mau, ini yang gue bikin. When God wants you to do it, itu lo bikin saat itu juga. Tapi ada satu lagi yang juga kita mesti lakukan, yaitu how God wants to do it. Kenapa? Karena we like to do things our way. Waktu Tuhan panggil gue tuh pengennya jadi musisi gitu. Jadi gue bilang sama Tuhan, oke, Tuhan gini ya, gue waktu itu lagi ngajar di Karawaci. I was like, no seriously, I was teaching. Why would people want to learn from me? Siapa yang mau belajar dari gue? Ada loh yang mau belajar dari gue, ya udahlah ya. But anyway, gue udah bilang, oke Tuhan, gue ngajar di Karawaci ya. Gue ngajar 3 hari seminggu, dan hari Minggu buat Tuhan, jadi 4 hari, 3 harinya buat gue. Boleh lah Tuhan, gue main musik, boleh dong Tuhan, gue tur ke sini, gue bikin lagu ini, gue main sama artis yang top ini. Boleh dong Tuhan, oke lah, yang lainnya boleh. Hari-hari ini udah 4, gue kasih 3 buat lo Tuhan. Tuhan, tapi gue gak mau yang kayak gitu. That's not how I want you to do it. Oke Tuhan, kalau gitu, gini Tuhan, kita ngomong duit deh Tuhan, kita ngomong duit. Orang kasih perpuluhan tuh 10%, gue kasih 50%. Boleh gak Tuhan? 50% buat Tuhan, 50% buat gue. As long as gue tuh boleh masih main musik dan gue gak usah pelayanan terus-terusan, tapi gue bisa masih main sekuler, lakukan hal ini, lakukan itu. And I do this for you. Tuhan bilang, nah, that's not how I want you to follow me. Itu bukan cara gue mau gunakan lo. Terus oke deh Tuhan, akhirnya ya. Tuhan, use me. Semua buat Tuhan, pelayanan buat Tuhan. Biar aku ciptakan lagu dan jadi musisi buat Tuhan. Nggak juga loh guys. Just think about it. Gue tuh main musik ya, dari lo tuh semua masih, gimana ya ngomongnya ya, anak kecil yang lain masih main Lego, masih belajar lari, main bola, gue udah di atas piano, gue udah main piano. Gue bikin lagu sama gue bikin paper beda-beda tipis umurnya. Dan gue belajar terus-terusan, bikin musik, main musik, nyanyi dan sebagainya. Sampai udah sekolah jauh-jauh, semuanya untuk supaya menjadi musisi yang lebih baik lagi. Terus Tuhan bilang, iya, gue gak mau skill lo kok. Kalau lo melayani gue sesuai dengan cara yang gue mau lo lakukan. Ya akhirnya jadi pengkhotbah guys. This is why I'm doing what I'm doing. Ini makanya gue sekarang lagi gini. Nah, karena ya gue gak bisa tawar-tawaran sama Tuhan terus bilang, Tuhan gue caranya gue mau ngelayanin lo, gue maunya kayak gini, jadi pemimpin pujian di sini, di negara ini, di gereja sebesar ini. Gak bisa. Lo gak bisa cara lo, mesti caranya Tuhan. Jadi itu aja. Kalau lo bener-bener tahu dan yakin bahwa lo udah kasih 100% hati, pikiran, kekuatan buat Tuhan, itu berarti kalau misalnya Tuhan panggil lo,
kapan aja, gimana aja, you say yes. Lo bilang yes, yes, yes. Lo bilang ya, ya, ya. Walaupun itu ribet, walaupun itu lo belum pernah bikin sebelumnya, walaupun ini konsepnya bener-bener aneh banget buat lo sekarang. Tapi gue janji sama lo, if you say yes, betapa ribetnya panggilan Tuhan dalam hidup lo. Dia bisa pakai lo, dia bisa ubah lo, dia bisa tempa lo to become, menjadi yang orang yang lo gak pernah bayangin sebelumnya. Gue gak bilang gue dulu pemakai, gue gak bilang gue dulu peminum atau hal-hal kayak gitu. Enggak guys. Tapi ada bedanya. Setiap gue taruh Tuhan nomor 1 dalam segala hal, dan gue jawab ya, apapun yang dia minta, termasuk bikin gereja online, khotbah bahasa Indonesia walaupun salah-salah, walaupun campur-campur. Gue yakin walaupun belum sekarang, tapi pasti Tuhan akan pakai untuk lebih lagi memuliakan namanya dan kerajaannya di bumi Indonesia. Tuhan bisa pakai lo. Tuhan bisa gunakan kehidupan lo dan juga semua talenta lo dengan begitu dahsyat. Tapi yang dia minta bukan lo jadi orang hebat, bukan lo belajar hal-hal yang sangat-sangat dahsyat. Yang dia minta is for you to love Him with everything that you have. Dan itu berarti untuk apa? Untuk menaruh dia nomor 1. That means saying yes. Kapan saja, gimana saja. Sekali lagi, kapan saja dan gimana saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kapan Tuhan panggil, gimana Tuhan panggil, jawabannya 1, yes. Kenapa jawabannya cuma 1? Karena kami cuma punya 1 hal. Kami cuma punya Tuhan Yesus. Yang lain tuh semuanya dikasih Tuhan Yesus. Thank you for our family. Thank you for our careers. Thank you for everything. Tapi Tuhan Yesus nomor 1. Karena semuanya dari Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami nggak tahu Tuhan Yesus nomor 1. Tapi mulai sekarang, kapan Tuhan panggil, gimana Tuhan panggil, we will go. Jaga kami, lindungi kami, berkati dan cukupkan kami. Hidup kami mulai sekarang dan sampai habisnya cuma buat Tuhan Yesus dan untuk melayani Tuhan Yesus. Ajari kami untuk mengasihi-Mu lebih lagi minggu ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Thank you guys. Love you so much. I'll see you guys next week. Peace. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.